Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gida Trawinata dengan NIM 210502030, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas teori organisasi publik dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmiah Rifai. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, apa itu organisasi? Berikut adalah beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Ernest Dell mengatakan bahwa organisasi adalah proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Selanjutnya ada Charles Schoffer. Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian pekerjaan diperinci menjadi tugas, kemudian digabungkan dalam bentuk hasil. Dan yang terakhir ada Cass dan Rosenzweig. Organisasi adalah subsistem teknik, subsistem struktural, subsistem psikososial, dan subsistem manajerial dari lingkungan yang lebih luas di mana ada orang-orang yang berorientasi pada tujuan. Selanjutnya ada ciri-ciri organisasi. Yang pertama ialah lembaga sosial dengan berbagai pola interaksi. Kedua, adanya tujuan yang sama. Ketiga, dikoordinasi dan sengaja disusun. Yang keempat, instrumen sosial yang mempunyai batasan. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan teori organisasi. Teori organisasi merupakan teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kajian teori organisasi diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Teori organisasi terbagi atas teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Berikut penjelasan mengenai teori klasik. Teori klasik berasal dari dua teori, yaitu teori scientific management yang dikembangkan oleh W. Taylor pada tahun 1911 yang menekankan pada pembagian pekerjaan untuk mendapatkan hasil maksimal secara efisien. Berasal dari teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber tahun 1947 yang menekankan pada pentingnya bentuk struktur hierarki yang efektif bagi organisasi. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis baik secara ekonomis maupun efisien. Jadi, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Adapun asumsi teori klasik diantaranya, organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Bagi suatu organisasi, ada struktur yang tepat bagi tujuan, lingkungan, teknologi, dan partisipasinya. Pekerjaan organisasi paling efektif bila ada tantangan lingkungan. Spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan performa individu. Koordinasi kontrol paling baik melalui otoritas dan aturan-aturan yang tidak bersifat pribadi. Struktur dapat dirancang secara sistematis dan dapat dilaksanakan. Masalah organisasi merefleksikan struktur yang tidak tepat dan diselesaikan dengan perancangan ulang. Teori ini juga berkembang dalam tiga aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan mempunyai efek yang sama, yaitu yang pertama, birokrasi dikembangkan dari ilmu sosiologi. Kedua, administrasi langsung dari praktek manajemen memusatkan aspek makro sebuah organisasi. Ketiga, manajemen ilmiah langsung dari praktek manajemen memusatkan aspek mikro sebuah organisasi. Selanjutnya, penjelasan mengenai teori neoklasik. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam pemikiran para ahli teori organisasi klasik telah merangsang munculnya pemikiran-pemikiran dari para ahli teori organisasi sesudahnya. Para ahli yang melakukan kritik terhadap teori organisasi klasik namun tetap menerima beberapa prinsip para pemikir pendahulunya. Meskipun dengan berbagai modifikasi dalam banyak literatur dikenal sebagai pendekatan neoklasik. Neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Hugo menulis sebuah buku
Psychology and Industrial Efficiency tahun 1913. Inti dari pandangan Hugo adalah menekankan adanya perbedaan karakteristik individu dalam organisasi dan meningkatkan adanya pengaruh faktor sosial budaya terhadap organisasi. Percobaan yang dilakukan Elton Mayo menyimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan insentif upah dan kondisi kerja karyawan adalah faktor penting peningkatan produktivitas. Pendekatan yang menekankan aspek manusia dikenal secara umum pada dasawarsa awal tahun 1900-an, yaitu pendekatan perilaku behavioral approach atau pendekatan hubungan kerja kemanusiaan atau human relation approach. Dalam pembagian kerja, neoklasik memandang perlunya yang pertama partisipasi, 2 perluasan kerja, 3 manajemen bottom up. Adapun perkembangan teori neoklasik terbagi atas teori kewenangan oleh Chester Bernard, teori hubungan manusiawi oleh Elton Mayo, teori fusi oleh Bako Argerich, teori peniti penyambung oleh Likert. Selanjutnya, yang terakhir penjelasan mengenai teori modern. Aliran modern lebih mengarah pada pendekatan kontingensi. Aliran ini menekankan bahwa organisasi harus bersifat terbuka atau berhubungan dengan lingkungan. Teori organisasi modern merupakan teori yang mendekati masalah sebagai suatu sistem keseluruhan, memperhatikan berbagai variabel, dan memahami adanya proses dinamis. Organisasi yang efektif adalah jika struktur organisasinya mampu menyesuaikan dengan karakteristik lingkungannya. Organisasi harus memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran teori modern diantaranya Johann Woodward, pengaruh teknologi terhadap organisasi, J. Lorch dan Paul R. Lawrence, James D. Thomson, kelompok Aston dengan besaran organisasi. Yang pertama, Johann Woodward, pengaruh teknologi terhadap organisasi. Woodward melakukan studi tentang pengaruh teknologi terhadap organisasi. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa kebanyakan struktur organisasi berhubungan dengan teknik-teknik pembuatan manufacturing yang dipergunakan dalam organisasi yang bersangkutan. Menurut Woodward, perbedaan teknologi akan menyebabkan perbedaan tuntutan terhadap keahlian manusia yang berbeda-beda dan akhirnya juga menuntut perbedaan dalam struktur organisasinya. Yang kedua, James D. Thomson. Ide-ide Thomson tentang penghubungan teknologi, lingkungan, dan struktur tidak hanya terbatas pada organisasi bisnis, tapi juga di luar bisnis. Menurutnya ada kesamaan antara organisasi bisnis dan non-bisnis dalam menanggapi pengaruh lingkungan dan teknologi terhadap struktur. Organisasi-organisasi yang memiliki pengalaman dan problem-problem yang sama dalam berhubungan dengan lingkungan dan struktur yang memiliki perilaku yang hampir sama. Yang ketiga, J. Lorch dan Paul R. Lawrence. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Lorch dan Lawrence pada dasarnya adalah konsep tentang diferensiasi dan integrasi. Konsep diferensiasi mengacu pada adanya keanekaragaman jenis tugas dan pekerjaan, sedangkan integrasi adalah sama dengan konsep koordinasi. Agar tugas-tugas yang beraneka ragam dalam organisasi dapat terkoordinir dengan baik, maka harus ada koordinasi yang baik terhadap tugas-tugas tersebut. Dan yang terakhir, kelompok Aston dengan besaran organisasi. Kelompok ini mendukung besaran size organisasi sebagai faktor penting yang mempengaruhi struktur. Organisasi besar telah terbukti mempunyai banyak kesamaan komponen struktural. Demikian juga dengan organisasi kecil. Yang paling penting adalah bukti menunjukkan bahwa beberapa hal dari komponen tersebut mengikuti sebuah pola tertentu pada saat organisasi berkembang dalam besarannya. Bukti tersebut berguna bagi para manajer untuk membantu mereka membuat keputusan desain organisasi bersamaan dengan bertumbuhnya organisasi. Karakteristik teori modern yaitu analisis sistem organisasi, mempertimbangkan semua elemen organisasi, memandang organisasi sebagai suatu sistem, penyesuaian diri agar organisasi dapat bertahan lama, dan multidisiplin. Itulah tadi penjelasan mengenai teori organisasi. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.